Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadesta Dewi Merlinda Lunoka, NIM 101-2021-0213, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, kita langsung saja pada materinya. Nah, dalam materi ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Jadi istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Namun secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Berikut aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Nah, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Dan berikut etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Dan berikut etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Berikut etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Berikut urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang berikut B, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dapat diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dan juga ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan, yaitu untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia dan juga untuk membentuk pendidikan karakter anak di sekolah-sekolah. Poin yang berikut C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis terangsang, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Dan berikut sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Dan berikut sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia. Nah, Hans Kesslin mengatakan bahwa teori bukan hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida, sedangkan etika politis ini memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Nah, dimensi tujuan ini terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Sedangkan dimensi saran memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Nah, poin yang berikutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama,
Pemilihan diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penetaran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforium demokrasi. Nah, yang berikut argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Nah, poin yang berikut mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Dan yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada acutus humanis, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan acutus homoni, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang menekankan pada kewajiban semata. Nah, yang berikut urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Sekian dari hasil presentasi saya, kiranya dapat bermanfaat